bagaimana rasanya kalah dan sekarang jadi pengangguran, Bah. Bercanda. Ini secara usia sudah 15 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun dari 2013 sampai sekarang. Tadi Gibran tanya gimana ceritanya gitu. Tapi pasti udah pada tahu ceritanya dong. Udah belum? Belum. Jadi gini, bermula dari concern kita mengapa ada fenomena yang unik. Ketika orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Ketika orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Yang kedua, ketika ada orang tak bermasalah masuk politik, dia jalan sendirian. Nggak ada yang nemenin. Terus, di sisi lain kita menyaksikan dunia politik kita perlu ada perubahan. Perubahan itu salah satunya dengan adanya orang-orang tak bermasalah mau masuk ke wilayah politik. Jadi sebetulnya gerakan turun tangan itu mulai dari keinginan agar di dalam pengambilan keputusan kita yang prosesnya ditentukan lewat proses politik diisi oleh orang tak bermasalah. Nah, orang-orang baik harus mau membantu orang tak bermasalah. Ini Anda nih baik-baik semua nih. Orang baik-baik nih. Harus mau, saya menggunakan istilah tak bermasalah. Karena kalau menyebut istilah bersih, seberapa bersih, kemudian berintegritas, seberapa berintegritas, ketemunya sulit tuh. Tapi kalau tak bermasalah mudah. Dicek aja punya masalah nggak? Masalah hukum ada nggak? Masalah sosial ada nggak? Begitu kan? Nah, jadi teman-teman, asal muasalnya dari situ. Dan kita ingin agar tumbuh kerelawanan untuk membantu. Tujuannya ketika nanti mereka berjuang dibantu oleh anak-anak muda yang peduli, harapannya kalau mereka terpilih, mereka nanti tidak punya beban untuk balas budi kecuali balas budi pada gagasan. Karena kan teman-teman memilih gagasan, kan? Jen tadi juga bilang, saya memilih karena gagasan. Nah, gagasannya apa sih? Gagasannya membuat kebijakan yang pro rakyat, membuat kebijakan dengan prosedur yang ditaati, membuat aturan main yang berkeadilan. Itu kan kira-kira yang kita inginkan, bukan? Nah, tapi itu semua sulit untuk didapat apabila dibiarkan situasinya seperti selama ini. Kenapa? Karena biaya politik itu mahal. Kalau diisi dengan relawan, maka relawan itu akan mengurangi sekali. Nah, harapannya relawan ini nanti bisa membuat orang yang terpilih bekerja untuk kepentingan rakyat, menjalankan konstitusi. Jadi Gibran, awalnya itu Gibran. Nah, saya sendiri ketika di kampus merasakan, saya rektor, kalau ada dosen pamit mau jadi caleg nih, itu dosen-dosen yang lain itu pada ngapain sih? Gitu. Udah enak-enak jadi dosen. Nah, saya bilang, lah kalau orang baik dosen terdidik begini mau masuk politik dipermasalahkan, lah terus kapan kita punya orang baik dalam politik? Betul tidak teman-teman? Ada seorang dosen kita yang mau menjadi wali kota waktu itu. Waktu menjadi wali kota, itu kolega kanan kiri tanya, buat apa ikut politik? Politik praktis buat apa? Justru kalau saya dukung malah. Bahkan ketika dosennya kampanye, saya ikut kampanye. Dan saya melihat ini adalah sesuatu yang positif, kita harus dorong. Tahun 2009, ada seorang peneliti, namanya IJP singkatannya, Iwan Jaya Piliang. Betul kan? Iwan ya? Indra Iwan Piliang lain lagi. Indra Jaya Piliang, IJP. IJP itu peneliti di CSIS. Junior saya di Gajah Mada, dia di UI. Sudah datang. Dia bilang, Mas, saya ini tertarik untuk jadi caleg. Gimana? Tapi teman-teman menentang semua.
Nggak ada yang setuju saya jadi caleg. Terus saya bilang, kalau saya sih setuju. Seperti dia, seorang pemikir bidang otonomi daerah, pemikir urusan politik, mau masuk ke dalam legislasi, jadi kita pengen punya legislator seperti dia. Jadi saya bilang, saya akan dukung. Terus gimana sih? Begini aja, kita bikin pelepasan Indra Jayapilang jadi anggota, jadi calon legislatif. Jadi kampus. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalah dan jadi pengangguran, bagaimana rasanya? Itulah yang disampaikan seorang anak muda yang dari Ambon, teman-teman. Ya, ketika anak-anak muda tersebut berdiskusi dengan Anies Baswedan. Lucu ya dan kocak ya, sampai detik ini pun masih ada aja orang-orang yang nyinyir terhadap Anies Baswedan, teman-teman, walaupun dia mengatakan bahwa hanya bercanda. Tapi tersimpan pesan bahwa seolah-olah Anies ini orang yang kalah, orang yang nganggur dan sebagainya. Mereka tidak pernah menyadari bahwa Anies itu eh, tidak menganggur ya. Beliau itu penuh dengan kesibukan, penuh dengan kalau kita bisa katakan jadwal yang sangat padat. Beliau menjadi seorang pengajar, ceramah, mengisi banyak acara. Ya itulah Anies Baswedan ya kan. Orang yang kita kenal sangat-sangat sosialnya tinggi ya. Beliau selalu terbang ke luar negeri untuk berbagi ilmu, berbagi kalau kita bisa katakan pendidikan ya. Itulah Anies Baswedan ya. Di mata orang-orang yang selalu nyinyir, selalu nyindir, ya Anies itu adalah sebuah kegagalan ya menurut mereka. Mereka tidak ingin Anies menjadi pemimpin, Anies menjadi presiden ya, sebab mereka selalu takut dengan Anies Baswedan. Namun Anies selalu buktikan bahwa rekam jejaknya itu sungguh luar biasa ya. Sehingga tidak ada yang perlu ditakuti ya. Tidak ada yang perlu ditakuti sebab Anies adalah pemimpin yang luar biasa. Kalau kita melihat bahwa ke depan 2029 teman-teman adalah kesempatan lagi buat Anies untuk menunjukkan jati dirinya sebagai calon presiden ataupun wakil presiden, teman-teman. Dan ini adalah sebuah pembuktian bahwa Anies bukan orang gagal ya. Beliau mampu mengalahkan Prabowo Subianto nantinya. Ya memang ini tidak mudah. Memang ini tidak mudah ya, perlu kerja keras dari Anies Baswedan sebagai bisa dikatakan tokoh yang mumpuni, yang memegang hati rakyat, teman-teman ya. Dan apalagi Anies, kalau kita bisa mengatakan juga bahwa masih banyak partai politik yang akan mendukung beliau, yang akan mengusung beliau ya kan. Bagaimana menurut kalian?